Ini akibatnya kalau Indonesia usir suku Rohingya. Jika Indonesia mengembalikan pengungsi Rohingya, maka Indonesia melanggar satu prinsip. Yayasan Advokasi Rakyat siap menampung pengungsi Rohingya. Cobalah Safarudin katanya mau nampung, ya tampung lah, gak usah banyak cakap, ada-ada aja lah tinggal kalian. Udah tahu imigran ilegal, sok-sokan menampung pula. Dari Kemenkumham sebut pengungsi Rohingya tidak bisa dideportasi dari Aceh, gitu ya. Mohon maaf teman-teman mahasiswa, tidak bisa dideportasi dari Aceh. Tapi ini kan urusan kemanusiaan. Aceh dulu ketika terserang tsunami, berbagai dunia manusia dari berbagai penjuru dunia datang menolong. Masa sekarang tidak menolong, kan gitu kan? Nyomang City People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang dan Abu Memble. dua tapi Makak Inhere, always Inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Di tanganku didudukin loh. Tolonglah Abu. Itu lagi doel-doel ininya ya, lemak perutnya ya. Tuh. Tolonglah. Enak lagi dia tuh. Didudukin loh Abu. Aduh bau nih kena pantatnya. Ya. Sepertinya PR dari para mahasiswa kemarin ya yang apa namanya berdemo mengusir paksa Rohingya itu masih belum selesai. Karena apa? Karena ini meluncur. Ini yo. Lanjutan dari kemarin yang dibawa ke kantor Kemenkumham Aceh. Nah ini ada respon dari Kemenkumham sebut pengungsi Rohingya tidak bisa dideportasi dari Aceh, gitu ya. Mohon maaf teman-teman mahasiswa, tidak bisa dideportasi dari Aceh. Alasannya kenapa sih? Kenapa sih? Kita lihat ini di deskripsinya, diposting sama official Rakan Aceh, official Rakan Aceh ya. Ini ada caption ya. Ini follow IG Rakan. Ya oke. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Aceh, Ujo Sujoto ya menyebutkan deportasi tidak bisa dilakukan untuk etnis Rohingya karena tidak ada surat perjalanan. Nah berikut dialognya nih ya. Kita tidak bisa memindahkan mereka, dalam kurungnya pengungsi Rohingya ini sembarangan, sebab mereka tidak memiliki dokumen identitas dan dokumen perjalanan, sehingga kita tampung sementara dulu untuk sekalian dicari jalan keluarnya. Ya kata Ujo saat menemui mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kanwil Kemenkumham Aceh nih kemarin. Nah menurut Ujo, pengungsi Rohingya ini tiba di Aceh hasil penyelundupan manusia, sehingga pihaknya harus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memindahkan Rohingya ke negara lain. Di sini ada juga dialognya. Kita juga mendesak UNHCR atau UNHCR untuk memindahkan pengungsi Rohingya ke negara ketiga. Begitu. Jadi tidak bisa tidak bisa tuh bukan berarti tidak mau mereka. Sebenarnya mau mungkin ya, cuman nggak bisa karena ya kepentok dokumen kalau dari Indonesia yang ngegerakin. Iya benar. Mau nggak mau nih si biangnya ini yang harus mindahin. Sedangkan sampai saat video ini di tag pun belum ada klarifikasi kejelasan dari pihak-pihak yang membawa mereka gitu, mau diapain ini nih setelah ada penolakan dari warga begitu. Jadi kayak kekunci. Iya, tadi awal aku baca itu sempat agak emosi gitu kan. Cuman setelah dibaca lagi, oh gitu maksudnya, jadi ngerti gitu ya. Jadi kekunci kalau dari Indonesia yang menggeser itu tuh beda jalur mungkin ya, bukan jalur pengungsi, jatuhnya kayak lu jalur turis atau kayak gimana, makanya dibutuhkan dokumen dan segala macamnya. Kita nggak bisa, harus si pihak itu. Walaupun aku kesel ya, orang lain kayak bisa-bisa aja lempar-lempar kemari gitu, giliran kita nggak bisa, kita mau lempar nggak bisa, kepentok gitu. Iya. Tolonglah ya. Jadi kayak gini nih jadi agak sulit ya Mang ya. Lebih sulit lagi, kemarin udah agak sulit, ini lebih sulit lagi menurutku, karena kan ya pihak UNHCR-nya aja kayak belum ada tindakan apa-apa sama sekali sampai sekarang. Dan kan dari beberapa hasil klarifikasi dan interview dari perwakilan bagian mereka itu kayak tidak ada niatan untuk memindahkan ke negara ketiga. Ya kan lobby-lobbynya tuh kayak bisa dong, terima dong. Bisa kok, rakyat nggak menolak semua kok gitu. Jadi nggak ada obrolan bakal disimpan di negara ketiga, negara apa gitu, belum ada mentionan gitu. Iya. Jadi sepertinya akan berlurat-lurat gitu. Berlarut-larut. Tapi Mang, kayaknya kita bisa mengcounter omongan UNHCR deh. Kenapa? Karena kemarin kan dia bilang ya kita menunggu keputusan dari pemerintah. Nah kalau pemerintahnya udah ada keputusan kayak gini,
Ya, misalnya kan tadi kan ada tulisannya tuh minta ke UNHCR untuk memindahkan ke negara ketiga. Berarti ya pemerintah maunya kayak gitu ya UNHCR ya bergerak lah gitu. Iya, tapi kan balik lagi ada lobby-lobby yang tidak beredar di media juga gitu, yang kayak gimana aku pun bingung. Mending kita ke nextnya. Just Nio, alasan mahasiswa menolak Rohingya karena keberadaannya menciptakan kegaduhan di masyarakat. Ya, apakah ada caption yang bisa dicari informasinya? Tidak ada. Pokoknya itu kurang lebih sama. Ceki-ceki wow. Kita hari ini menolak etnis Rohingya karena telah membuat kegaduhan di masyarakat Aceh khususnya. Kita ketahui bersama bahwasanya Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwasanya ada dugaan kuat yang jaringan tindak pidana perdagangan orang, dan itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Maka oleh itu bahkan pihak Kapolda Aceh juga menyampaikan bahwasanya ini adalah kejahatan internasional. Maka oleh itu kami mahasiswa hari ini yang tergabung dari beberapa kampus di Aceh, baik itu Unaya, Al-Wasliyah, Unmuha, BBG dan kampus lainnya, menggelar aksi menyatakan sikap bahwasanya kami mahasiswa menolak Rohingya di Aceh. Ya, tadi kan alasannya dibilang ada membuat kegaduhan. Bisa disebutkan kegaduhan seperti apa? Kegaduhan sesama masyarakat hari ini karena menolak. Sekarang bisa kita lihat hampir di seluruh wilayah yang ada Rohingya pasti masyarakat menolak. Dan itu membuat kegaduhan sesama masyarakat. Dan itu maka alasan itu kita menolak kehadiran Rohingya. Kenapa dibawa ke sini? Karena secara tidak langsung seharusnya yang bertanggung jawab penuh dan yang berada di garda terdepan dalam hal Rohingya ini ialah Kemenkumham dan Imigrasi. Kita lihat hari ini, imigrasi tidak bersuara terhadap Rohingya. Iya sih. Tapi ini sebelumnya tahu nggak background mereka, kenapa mereka terdampar kemarin? Sebelumnya ini kalau mahasiswa tahu nggak? Iya, kalau berbicara. Jadi kan mereka juga korban kan, terusir dari negara mereka Myanmar, jadi pengungsi di sini. Mohon maaf Pak, hari ini yang dikatakan mereka terusir itu terusir dari mana? Dari Bangladesh atau dari Myanmar? Bukannya mereka ada camp di sana. Nah, barusan itu ada konfes dari Kapolresta Banda Aceh mengatakan bahwasanya itu ada tekong loh Bang, yang penyelundup untuk memasukkan Rohingya ke sini. Berarti ini kan sudah menjadi permainan yang meraup untung, yang katanya per orang itu 14 juta. Berarti kan sebetulnya mereka ini juga korban ya, korban dari agen itu ya. Bahwa itu terserah lah Bang. Yang intinya hari ini kita meminta mereka itu dipulangkan ke camp mereka. Begitu. Berarti tuntutannya mau dipulangkan ke tempat asal ya. Mungkin Korla bisa dijelaskan kalau memang tidak ada sikap apa-apa oleh Kemenkumham apa nih yang akan dilakukan? Jika Kemenkumham tidak mampu merealisasikan tuntutan kami mahasiswa, saya pastikan dan kami yakinkan mahasiswa seluruh Aceh akan turun untuk mencopot Kemenkumham serta menyegel kantor Kemenkumham. Nah, kalau untuk Rohingya sendiri ini akan diarahkan kemana nih kira-kira kalau saran dari mahasiswa? Ya terlepas lah, yang penting kan kita hari ini masyarakat dan mahasiswa telah memberikan Rohingya ini kepada Kemenkumham. Mau mereka bawa ke Amerika ataupun ke Medan terserah. Ya intinya jangan di Aceh. Dengan siapa? Dewa Riza. Dengan siapa ya? Muhammad Kalis. Kasih ya, Muhammad Kalis. Ya di sini bisa aku tangkap ya, mereka bergerak karena balik lagi sudah ada info atau statement dari Bapak Presiden soal ada dugaan TPPO. Terus juga ada dari Kapolda Aceh yang kemarin juga bilang sudah menangkap beberapa tersangka yang terbukti melakukan TPPO gitu. Dan mereka pun ngegiringnya, kalau tadi yang mereka bilang kan berdasarkan apa ya, bisa dibilang kalau dilihat dari SOP-nya yang bertanggung jawab itu kan imigran sama Kemenkumham, makanya mereka bawa ke sini. Selebihnya mau ditaruh di mana ya udah. Iya benar. Gue nggak peduli itu. Iya, yang penting ini bawa. Dan kan balik lagi tadi ada respon dari Kemenkumham yang menyatakan bahwa kalau dari Kemenkumham sendiri tidak bisa mendeportasi. Kalaupun harus dibawa dipindahin, balik lagi yang ngebawanya harus UNHCR gitu. Iya, karena mereka juga yang bawa ke sini kan. Bukan kan naiknya mau ini apa? Iya, tapi kan pasti dapat info dari mereka.
Tapi di sini hapus aja sih rute jalan ke Indonesia, bisa nggak sih? Maaf dihapus. Tapi di sini apa? Tapi di sini aku salut banget sama mahasiswa Aceh ini ya, karena mereka melakukan sesuai sesuai tugasnya aja sebisa mereka. Mereka bisanya sampai sini aja, ya udah mereka lakuinnya sampai situ gitu kan. Karena mau bertindak lebih juga nggak bisa apa-apa ya, kita anterin aja ke Kemenkumham gitu. Ya ke bagian yang menurut mereka itu bertanggung jawab atas Rohingya ini, ya udah bawa, yang penting tidak terlalu terlalu dekat dengan lingkungan warga, selebihnya gimana nanti tinggal diatur. Nanti juga ada respon dari pihak Kemenkumham pusat, Bapak Mahfud. Oke. Tapi kita mau kasih nextnya dulu. Ini ada penjelasan dari pihak Kemenkumham wilayah Aceh ya. Kayak gimana? Ceki wow. Play. Kami persilakan kepada Pak Ojo untuk menyampaikan apa yang sudah diterangkan tadi. Mohon sabar ya. Saya terus terang koordinasi dengan atasan saya Pak Merah Budiman sebagai kepala kantor wilayah. Pak Merah sedang koordinasi dengan Pak Menteri. Tenang dulu kawan-kawan. Pak Merah Budiman, coba search Google, beliau pernah mendukung pengungsi Rohingya untuk tinggal di Aceh Damian. Betul. Teriakannya bikin salfok ya. Lanjut lagi. Lanjut. Terakhir ada timbul gejolak daripada masyarakat Damian. Posisi saya sebagai bawahannya. Kami lebih bawah. Oke. Tenang dulu Pak. Kita gantian bicaranya. Saya mohon dengan hormat. Saya ini adalah prajurit. Saya punya anak istri. Rusuh. Hidup mahasiswa. Rusuh. Tapi aku ngerti kondisinya, posisi si bapak ini ya kayak serba salah. Dia apa ya? Dia punya atasan, tapi dia juga harus menjelaskan kepada mahasiswa juga. Balik keputusannya bukan di dia gitu. Dia bukan si decision makernya gitu. Jadi serba salah juga ya. Tapi balik lagi banyaknya salpok sama teriakan-teriakan mbak-mbak ya tadi ya. Tolonglah. Nih, kita coba kasih connection-nya. Nih ya, ada klarifikasi dari Bapak Mahfud selaku masih Menteri Kemenkumham ya, kalau salah ya. Ini ada buntut aksi penolakan imigran Rohingya, Mahfud MD pindahkan pengungsi ke gedung PMI. Ceki wow. Play. Rohingya ini tadi pagi mahasiswa di Aceh mengusir. Nah, tanggapannya sejauh ini seperti apa, Pak? Hari ini saya sudah mengambil keputusan dan tindakan agar pengungsi Rohingya itu ditempatkan di satu tempat yang aman. Satu, ditempatkan di gedung PMI, Palang Merah Indonesia. Yang sebagian lagi ditempatkan di gedung Yayasan Aceh. Dan saya sudah berpesan agar aparat keamanan menjaga. Karena ini soal kemanusiaan. Kita sendiri tidak terikat dengan konvensi PBB tentang pengungsi yang kemudian membentuk UNHCR itu ya, Komisi Tinggi PBB tentang pengungsi. Kita tidak terikat dengan itu, tapi kita punya ikatan lain yaitu kemanusiaan. Orang kalau terusir tidak bisa pulang ke negerinya daripada tertatung-tatung. Kalau kita tampung dulu sementara, nanti dikembalikan melalui PBB karena yang punya aturan itu PBB. Kita sendiri kalau mengusir sekarang juga bisa karena kita nggak ada urusan. Tetapi ini kan urusan kemanusiaan. Aceh dulu ketika terserang tsunami, berbagai manusia dari berbagai penjuru dunia datang menolong. Masa sekarang tidak menolong, kan gitu kan? Ada orang begitu. Ya kita tolong. Hari ini saya sudah berkoordinasi dengan pemerintah lokal melalui deputi saya Pak Irjen Polisi Rudolf agar ditempatkan di tempat yang aman. Yang sudah ditemukan adalah tempat yang aman, yaitu di gedung PMI. Ya, masih di Aceh. Ya masih di Aceh, Dan saya sudah koordinasi dengan Ketua Umum PMI Pusat Pak Yusuf Kala. Prof, sebelumnya kan sudah ada 3 opsi provinsi untuk tempat penampungan sementara. Nah, apakah sudah diputuskan oleh pemerintah? Belum. Sekarang masih terus disimulasi dulu. Karena begini, begitu kita menetapkan satu tempat permanen, memulangkannya kan agak susah.
Jadi kita pokoknya sementara dulu karena ini urusan tanggung jawab PBB, bukan tanggung jawab kita, tanggung jawab PBB, yaitu tanggung jawab Komisi Tinggi tentang pengungsi, ya. Itu aja. Cukup. Oh iya, ini tadi pagi. Sama yo, masih kepentok si pendelivernya, si pengirim, si pengantarnya. Yang kalau mau pindah yang antar harus dari pihak itu, nggak bisa dari Indonesia sendiri ya. Walaupun tadi dibilang kita berhak nolak mentah-mentah, tapi balik lagi kan berdalih kemanusiaan segala macam. Cuman entah kenapa aku lebih yakin sama statement yang di Kemenkumham yang Aceh gitu, yang dia bilang ya karena nggak bisa, nggak ada surat jalan. Kalaupun mau berangkat pindahin ke sini harus mereka yang berangkat, itu lebih masuk akal gitu. Karena kan si pihak sebelah sana tuh, pihak Unguanyae, kesannya kok kayak punya power untuk masuk dan ngedropin semau dia gitu, bebas gitu, punya power gitu. Ya walaupun udah ada aksi dari Thailand yang bisa menolak mentah-mentah, tapi so far aman-aman aja gitu kan. Kenapa tidak dicontoh? Ya jadinya bingung, jadi serba salah gitu kan. Mau gini nggak bisa, mau gitu nggak bisa. Dari sini nge-push, dari sini kita pushing. Gara-gara mencair, pusing gara-gara kepentok kemanusiaan itu juga kan. Tolonglah ya, ini malier atau kita ke next aja deh. Cus. Nyoh, ini bagus banget dari Kata Ical, baik. Kata Ical. Pasti underscore atulah kan jadi sulit. Ini nih pokoknya nih Salfok nih. Balik lagi nih. Ini akibatnya kalau Indonesia usir suku Rohingya. Wah, apa akibatnya? Ciki-ciki wow. Ini akibatnya kalau Indonesia usir suku Rohingya. Jika Indonesia mengembalikan pengungsi Rohingya, maka Indonesia melanggar satu prinsip. Prinsip apa tuh? Bicara mengenai pengungsi Rohingya itu memang agak sulit dalam arti pertimbangan-pertimbangan yang tentu menjadi acuan kita. Warga di Aceh itu menghalau karena pengalaman pengungsi sebelumnya. Kemudian Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang menjadi dasar hukum terkait dengan pengungsi. Artinya kita tidak punya kewajiban sebenarnya. Tetapi Indonesia punya pengalaman dalam mengelola pengungsi, yaitu ketika pengungsi Vietnam itu ke Indonesia. Itu tahun 1979 sampai 1996. Indonesia saat itu menampung di satu pulau terpencil. Ini mungkin merupakan satu solusi yang perlu kita coba. Dan ini juga penting yang harus kita ingat bahwa jika Indonesia mengembalikan pengungsi Rohingya, maka Indonesia melanggar satu prinsip non-refoulement yang melarang pengusiran pengungsi ke daerah berbahaya. Semoga pikiran ini bisa menjadi satu referensi dalam kita menyikapi pengungsi Rohingya. Oh, itu kali sebabnya kemarin naik banyak artikel soal di Cox Bazar itu kondisinya sedang tidak baik-baik aja. Jadi biar menutup opsi untuk dipulangin ke Cox Bazar lagi, karena kan dilarang memindahkan pengungsi ke kondisi yang berbahaya gitu kali ya. Semua tujuan untuk itu kali ya, nggak ngerti juga. Tapi barusan dijelasin kan melanggar prinsip katanya Maya. Prinsip apa? Coba ini ada komen-komennya dari Kura Saru. Kalau pengungsinya mentaati aturan suatu negara yang dia tinggali mah nggak apa-apa. Lah ini udah melanggar songong pula. Lebih baik kita tikam saja pakai segala cara. Tolonglah. Sama ini sih, ya balik lagi kemarin tuh pada bilang kan mereka tuh bukan pengungsi gitu kan. Iya, sebenarnya. dari Pak Pol juga kan bilang ada dugaan TPPO gitu. Ada beberapa oknum-oknum atau ini apa namanya orang yang udah tertangkap gitu. Cuman balik lagi, kalau menurutku mah ya sabar aja nunggu Pak Pol benar-benar berhasil ngebuktiin bahwa ya fix 100% 2 juta giga ribu persen megahertz persen bahwa ini TPPO, execute as a imigran gelap gitu lah ya. Ini aku berandai-andai emang kalau misalnya ada orang Indonesia tuh yang lagi entah pergi ke Bangladesh atau kemana bisa mampir ke sana di video aman-aman aja nih atau lagi jadi bisa membuktikan kalau di situ itu artikelnya benar apa enggak gitu kan. Cuman ya
sulit kayaknya sih. Sulit gitu ya di Cok Bazar ya. Tolonglah. Aduh, kita kasih nextnya coba. Just. Yo, masih dari Barakoda, ada 28 tahun pengungsi Rohingya di Indonesia, pulangkan anak dan cucunya juga, ha? 28 tahun, jangan lupa anak-anak cucunya dipulangkan. Ini salah satu dengkotnya Rohingya katanya ciki-ciki people. Play. Kita tinggal di 20 tahun negara orang, mana enak kita tinggal di rumah orang. Harapannya kita mohon sama dunia dengan PBB, sama yang pemerintah Indonesia pun, kita minta tolong bantu. Yang ada yang bangsa yang dapat hak dapat sama UNHCR, sama seluruh dunia, kita minta anak-anak kami harapan. Kalau mau tinggal di sini sementara pun, tolong kasih bantu sama anak-anak kami mau belajar ini sekolah. Kita tinggal di 20 tahun negara orang. Maksudnya? Minta dipulangin ke negaranya, katanya dia udah 28 tahun di sini gitu. Kayak capek nggak enak gitu di negara orang gitu. Kalaupun mau tetap di sini dulu sementara, tolong bantu biaya untuk di subsidi atau biayain sekolah anak-anaknya gitu di sini gitu. Capek tapi nggak kerasa 28 tahun. Tapi lucu lah. Ada beberapa beberapa elemen masyarakat gitu yang kayak mau bawa-bawa sejarah, cuman garis besarnya dia kayak mungkin berada di side-nya Rohingya gitu kan. Cuma aku mikirnya kalau bawa-bawa sejarah gitu kan, ya jangan lupain juga sejarah Rohingya bisa sampai ke Myanmar tuh kenapa? Iya, kan betul. banyak juga yang kemarin udah nge-spill bahwa Rohingya direkrut Inggris dibawa ke Myanmar untuk menjajah Myanmar gitu. Ya gitu loh. Jadi mau bahas sejarahnya tuh begini gitu. Tapi part itunya nggak dibahas gitu kan, kayak gemes. Jangan pilih-pilih kalau memang mau ngomongin sejarah ya. Jangan cuma sejarah yang Anda pengen dengar aja yang diungkap gitu. Kan itu ada banyak, Google aja gitu kan. Terus kalau nggak tanya juga beberapa sejarawan gitu kan. Banyak juga yang ngejelasin ya. Kenapa bisa sampai Myanmar sih dia? Mereka dibawa Inggris buat ngejajah Myanmar, ya nggak Rohingya tuh ya. Tapi karena gagal, Myanmar join sama Jepang, dipukul mundur lah Inggris, dianya kagak diajak, ketinggalan lah di markas musuh gua. Iya, jadinya ya salah gimana ya, salah sendiri kan? sih. Jadinya ya tolonglah. Pusing kan? Apakah kita harus ke next ya? Next. Mari kita coba. Cus. Ninyo, agak sedikit melenceng, ini bukan tentang Rohingya, tapi ini ada para nelayan yang usir kapal nelayan asing dari perairan Indonesia gitu. Aku salut sih sama kegigihannya dia mempertahankan wilayah gitu. Keren nih nelayan ciki-ciki people. Play. Viral video nelayan lokal usir kapal nelayan asing dari perairan Indonesia. Momen tersebut diunggah oleh pemilik akun TikTok @mhafizial pada Selasa 26 Desember. Dalam video dinarasikan tahun 2023 ada 579 kapal luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia. Terlihat beberapa nelayan lokal berdiri depan kapal sembari melihat gerak-gerik kapal nelayan asing. Ketika kapal asing mendekat, nelayan lokal langsung mengusir dan melempari kapal tersebut dengan botol dan batu. Setelah mendapatkan lemparan dari nelayan lokal, kapal asing tersebut memutar arah balik. Video tersebut mendapatkan beragam komentar dan sudah ditonton lebih dari 5 juta kali. Viral video nelayan lokal usir kapal nelayan. Cuman gini ya, aku kayak waduh di satu sisi ada yang sebegini giginya gitu mempertahankan wilayah, di satu sisi ada yang masuk banyak nih. Iya. Dia di dalam juga, di darat lagi sedang mempertahankan wilayahnya ini, makanya terjadilah yang kemarin gitu sampai ke demo segala macam. Inilah contoh nih ya gimana kita harus fight mempertahankan wilayah biar nggak disusupin. Gitulah ya, tolonglah kita kasih ke next ya. Yo, seperti biasa kita tutup dengan Bang Bewok nih ya, mengomentari soal demo kemarin ciki-ciki people. Play. Emosi rakyat Aceh pecah. Hari ini ratusan mahasiswa gelar aksi demonstrasi tolak Rohingya. Hari ini ratusan mahasiswa Aceh terobos 4 penampungan etnis Rohingya yang ada di Balai Mesraya, Banda Aceh. Adapun salah satu tujuan dari aksi demonstrasi ini adalah menuntut warga Rohingya untuk balik ke asalnya. Setelah mahasiswa Aceh berhasil mengumpulkan massa, mereka pun menggerebek imigran gelap Rohingya yang ada di Balai Mesraya Aceh. Nah, setelah digerebek, imigran ilegal Rohingya ini pun nangis-nangis guys. Tapi di sini nggak ada unsur kekerasan ya. Kemudian setelah itu imigran gelap Rohingya ini dipaksa untuk meninggalkan Balai Mesraya Aceh yang katanya mereka sempat mogok makan nih gara-gara tempatnya nggak lebih layak daripada kamp pengungsian yang ada di Bangladesh.
Udah paling bener nih mahasiswanya nih, daripada di sini ya kan dikasih hati minta jantung. Habis itu awak pula yang makan hati gara-gara lihat tingkah kalian. Mending kalian pulang kampung aja lah sana ya enggak? Kalau nggak mau orang tuh pulang kampung, kalian campak karena ya ke rumah si Safarudin ini katanya mau nampung. Bahwa Yayasan Advokasi Rakyat siap menampung pengungsi Rohingya. Cobalah Safarudin katanya mau nampung, ya tampung lah, nggak usah banyak cakap, ada-ada aja lah tinggal kalian. Udah tahu imigran ilegal, sok-sokan menampung pula. Juga sekalian Usman Hamid jangan party aja kau, ajak lah Rohingya party kan enak. Tuh, di spill ya Instagramnya ya biar enak kalau misalnya netizen kalau mau menggeruduk monggo gitu Instagramnya. Dimention semuanya. Jadi ketar-ketir juga nih Nyo. Waduh, IG gue di spill lagi. Setting gimana ya? Tutorial turn off comment di IG ya. Begitu ya, tolonglah. Aduh. Tapi balik lagi, mahasiswa nggak mau sembarangan bawa ke sono sini, tetap mengikuti prosedur. Kalau di prosedurnya mungkin yang bertanggung jawab adalah Kemenkumham dan Imigrasi. Ya bawa dah tuh. Masalah nanti ditaruh di PMI di mana gua nggak mau tahu. Yang jelas jangan ada di sekitaran warga, mungkin begitu kali ya maksud mahasiswanya ya. Karena kalau buat Rohingya ini Mang ada pepatah buat Rohingya. Apa tuh? Di mana bumi dipijak, di situ kita bisa menginjak-injak. Tolonglah. Ini nextnya kita kasih intermezzo aja nih, sepertinya udah cukup ya sambil nunggu update selanjutnya ya. Memang pikir kayak wah clear nih, ternyata tidak bisa dideportasi begitu saja ya. Ada pada prosedur-prosedur yang harus kita patuhi, sedangkan yang sebelah sono tidak mematuhi. Ya, intermezzo aja yo. Nyo, intermezzo kita dibuka dengan ini Anabul heboh, ceki-ceki people. Play. Kenapa sih? Gak ngerti, heboh banget gitu, kayak kesannya mau apa gitu. Kayak udah mau diapain aja ya, padahal cuma digendong doang. Iya, gendong masuk kamera, mungkin malu kali gebetannya kalau ngelihat. Aduh Ci, anak mami malu kali, makanya ya. Tolonglah. Lucu banget tapi. Lucu gemoy. Mau. Oke, kita ke next ya. Ini apa nih, ceki-ceki people? Play. Wah, Garfield dunia nyata gede banget Nyo. Bisa banget. Itu tangannya segitu. Iya. Gemoy banget. Ya Allah. Lucu banget. Tuh, gede banget. Aku pikir ya karena kamera deket, nggak tahu pas begitu bandingin sama tangan gede banget ini. Gede banget. Tolong, nggak ada abu, nggak ada. Bukan kaca itu bukan. Nyari dia di balik layar nanti, jangan. Kita ke nextnya. Nih Nyo, nextnya ada anak Meng yang dijamin Nyonya pasti suka banget. Semua anak Meng juga Nyonya suka. Ceki-ceki people. Play. Lucu banget. Disimpan kan? Balik lagi. Lucu banget. Dia senang dipangku di tangan. Ya Allah. Mau kamu? Mau. Tapi udah nanti sini sama aku aja. Pegel nanti tangannya Nyo. Ya aku taruh begini. Nggak mau, dia maunya kayak gitu. Nggak mau. Tadi udah ngeliat WA-nya nggak mau. Oke. Kita ke next ya. Nih Nyo, kompilasi Meng. Ceki-ceki wow. Play. Ya Allah. Hi, how you doing? Astaga. Ya Allah. Dia nelen sirine. Kenapa begitu? Ya Allah. It's just you. Enggak dong. Tidur lagi di party ya. Oh, anget. Aja bayangannya maksudnya. Apa gimana sih? Nggak ngerti. Wah, Bu, nggak bisa dibikin konten kayak gitu tuh. Nggak bisa dilempar-lempar begitu. Kayak udah gigit. Iya, yang ada dicakar muka kita. Gemoy semua ya. Iya, gemoy semua. Nggak usah ditanya mau yang mana, pasti mau semua. Kita meluncur ke nextnya. Nih Nyo, si cantik, ceki-ceki people. Play. Cakep banget posisinya gitu.
Aduh, tangannya pendek banget. Tapi dia begini mulu, kenapa nggak tahu? Pakai mulutnya. Ya Allah, lucu banget. Gemoy banget tangannya. Tangannya bantet, pendek. Aduh, ini cocok nih kita jodohin sama si Abu kali ya. Kenapa emang? Ya warnanya mirip. Oh iya sih. Jadi nggak jauh-jauh dari Abu nanti. Anaknya Abu semuanya. Kita ke next ya. Just. Ini ya last sebelum ke Super Thanks. Ceki people. Play. Kenapa begitu dia? Terbang sama karpet. Astaga. Bader banget, bader. Nah ini yang katanya kucingnya dijual terus balik. Salah. Oh ini idola meme sejuta umat sih, olok. Oh. Dia main bola tapi ngapain? Nah ini apa nih? Oh. Catnip ya. Minta yang banyak dia ya. Dibalik, tolonglah Mei. Ambil nih, begitu emang enak kayak gitu, tolonglah. Udah lanjut, kita meluncur ke setting tuh Super Thanks meluncur. Cus. Ya, yes. Super Thanks kita ada one and only dari HT7718. Kuning-kuning. Semangat terus Yomang. Terima kasih. Disambut sama Jayabaya. Joy Boy. Setuju banget dengan aksi mahasiswa. Semoga tindakan ini disusul dengan tindakan pemerintah yang akan mengusir etnis Rohingya ke asalnya. Iya, tapi sayangnya belum bisa ya. Nextnya Syarul Makmur, numpang lapaknya bos. Ada aja masih orang Indonesia yang terus memperjuangkan Rohingya ya. Mbak niatnya banget sampai googling data ya, sampai bilang googling itu mudah. Mbak, hey Mbak, nggak bisa googling history mereka di negara. Iya, googling data bisa, tapi googling historical dan potensi yang sudah terjadi itu pusingnya tahu. Saya Timbun user. Numpang komen Kak. Orang-orang yang bela Rohingya nggak tahu sifat aslinya, padahal sudah banyak kasusnya di Malaysia. Seakan tutup mata dengan itu. Aduh, okidoki. Mang, kasus Jessica Kopi Cyanida gimana? Kasihan dia. Awal tahun mungkin ya, itu dari info dari Pak Oto sih, terakhir di awal tahun akan ada update-nya gitu. Nextnya Farisya. Ini tentang mindset ya kawan. Jika ada orangnya datang yang kita persilahkan, tapi ntar ditempatin di rumah sakit buat stok paru-paru jauh. Tapi sekali lagi tentang apa? Ya bener banget, ngalangin tentang mindset ya kawan. Stefi Darti, numpang apa kakak? Abunya ngulet, mamang pun ikutan ngulet. Rohingya lagi. Jadi bosan dengan berita Rohingya. Semua update berita ketutup sama Rohingya, bukan cuma bikin rusuh di Aceh tapi juga bikin rusuh di dunia per FYP-an. Udah mendingan usir aja ya katanya Maya. Kalau perlu ajak seluruh mahasiswa di negeri Konoha Aceh di negeri Konoha ke Aceh buat seret mereka ke laut. Itu kan asal mereka. Tolonglah. Last dari Mayu udah Pratama. Mbak Yara suatu saat akan malu saat atas pembelaannya. Ingat Mbak Yara, ada nama Acehnya, bukan muatamu Mbak. Yang mulia Kim Oyong mana? Panda lucu sih katanya. Panda lucu sih. Bu, gabut bener modar mandir, bantuin ngasih kesimpulan siaran hari ini dong katanya Bu. Si Abu modar mandir mulu, mau ngukur jalan nggak ngerti dan habis pokoknya mah Bu. Habis. Sini. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita HT7718. Terima kasih sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk komen-komen, berpisah-pisah, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasa dan Mamang dan Abu mau jatuh. Dua topi mangkok cabut dulu dan ciao.